Oke, sabda bahagia yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Dan perikop ini sebetulnya merupakan bagian awal dari khotbah di bukit yang menjadi prinsip atau menjadi fondasi ajaran dari Kristiani. Ada tiga jenis miskin yang diungkapkan oleh Cornelius a Lapide, yaitu mereka yang sebenarnya miskin, yaitu miskin harta, kemudian miskin dalam roh. Miskin dalam roh artinya kita memiskinkan diri di hadapan roh gitu ya, menukar kemewahan jasmani dengan kekayaan jiwa, ataupun membuang keduniawian kita yang berat kemudian digantikan dengan kekayaan jiwa. Kemudian yang tiga adalah miskin harta dan juga miskin roh, kombinasi keduanya. Jerome Biblical Commentary mengatakan bahwa mereka yang miskin di hadapan Allah itu sebetulnya merujuk pada orang yang benar-benar miskin, gitu. Secara literal, benar-benar miskin dan kekurangan materi. Tapi karena ada di hadapan Allah, kalau orang yang miskin aja itu benar-benar miskin, tapi karena ada di hadapan Allah, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah poor in spirit, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah kerendahan hati, atau ketergantungan mutlak pada Tuhan. Tanpa Allah, saya miskin. Nah, itu adalah suatu kerendahan hati gitu ya. Jadi miskin dalam roh menurut Jerome Biblical Commentary adalah mereka yang sukarela memilih untuk rendah hati. Sebab pada dasarnya kita tahu ya bahwa kemiskinan ataupun kekayaan adalah kata yang netral, tidak memuat suatu nilai moral apapun. Tapi yang memuat nilai moral adalah fungsionalitas gitu ya. Dari kemiskinan ataupun kekayaan itu. Dan perikop ini menawarkan gitu ya, karena kita juga tahu bahwa kita hidup dalam zaman yang serba materialistik dan juga konsumeristik dalam dunia modern yang barangkali kita mengagungkan segala insentif atau hadiah berupa kekayaan, status, pencapaian diri. Sehingga banyak orang itu akhirnya kehilangan makna akan ketergantungan pada Tuhan itu sendiri. Ataupun kesombongan intelektual, kesombongan spiritual. Maka perikop ini menawarkan hidup dalam kerendahan hati, bahwa mengakui segala insentif ataupun hadiah rezeki yang kita dapat itu berasal dari Tuhan. Kemudian yang kedua, solidaritas kaum miskin, sebab kemiskinan yang diberkati adalah miskin secara sadar. Kemudian yang ketiga adalah pembebasan dari mentalitas duniawi, seperti yang dikatakan oleh Chromatius dari Akilea, bahwa kekayaan yang sejati adalah kerajaan surga itu sendiri. Jadi untuk yang pertama, sabda bahagia yang pertama adalah kebahagiaan sejati dimulai dengan pengakuan dan ketergantungan mutlak pada Allah.